Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Awalnya ada angin kencang itu. Dia patah. Pelaku usaha kita supaya bisa go public, bahkan go internasional, maka harus kita fasilitasi. Dan ini menjadi tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selamat pagi, dari Bukit Wolio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Akibat cuaca buruk, 2 tiang listrik di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau roboh. Balai POM Kendari MOU dengan pemerintah Kota Bau-Bau untuk lindungi warga dan kembangkan UMKM sektor pangan dan obat tradisional. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 20 Januari 2022 bersama saya, Waode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Rabu sore 19 Januari 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.745 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.275.528 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 504 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.120.540 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 9 kasus, sehingga total meninggal menjadi 144.192 korban jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Akibat cuaca buruk, 2 tiang listrik di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau roboh. Akibatnya warga Pulau Makassar alami padam listrik. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Awalnya ada angin kencang itu. Dia patah. Robohnya 2 tiang listrik di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau pada Rabu pagi mengakibatkan satu pulau, yaitu Pulau Makassar, yang memiliki 2 kelurahan padam listrik. Salah seorang warga Kelurahan Liuto, Muhammad Supriyadi, mengatakan robohnya 2 tiang listrik itu diketahui karena tiba-tiba listrik di rumah-rumah warga padam. Supriyadi menyebutkan robohnya tiang listrik disebabkan cuaca buruk, angin kencang yang terjadi sejak Selasa malam. Warga berharap PLN dapat bekerja cepat agar kembali mendapatkan aliran listrik sebelum hari gelap. Pas ada habis sholat subuh, mati lampu. Awalnya ada angin kencang itu. Dia patah. Dikonfirmasi terpisah, Camat Kokalukuna Muslidin mengatakan meski lokasi robohnya tiang listrik tersebut dekat dengan pemukiman warga, namun musibah tersebut tidak menimpa apapun. Kalau dampak sih sesungguhnya untuk dampak pemadaman listrik seperti biasa. Hanya untuk tadi saya sudah konfirmasi juga ke Pak Lurah, ternyata memang alhamdulillah tidak ada korban yang akibat dari patahnya tiang tersebut. Ditemui di lokasi perbaikan, manajer ULP PLN Bau-Bau Kota, Dambarudin, mengatakan setelah menerima laporan sekira pukul 5:50 PLN langsung bergerak cepat melakukan pemeliharaan korektif dan memperbaiki kawat-kawat yang jatuh di tanah. Agar warga Pulau Makassar kembali mendapatkan aliran listrik, PLN langsung mendatangkan 1 tiang pengganti yang ditanam persis di samping tiang yang roboh. Di laut ini kan pakai tiang besi ini, ada rembesan dari air laut itu yang menyebabkan itu material itu berkarat, pelan-pelan berkarat itu, jadi karena korosi itu
jadi ini karena ada tarikan-tarikan dari kawat yang dengan yang lain, makanya seperti ini bisa patah. Cuaca buruk juga bisa karena ini kan kalau lagi kondisi berangin seperti begini kan sebenarnya itu dia tetap ada pergerakan, dia goyang-goyang gitu, dia goyang. Tambah dengan korosi sudah istilahnya dia punya kekuatan itu sudah berkurang. Untuk diketahui, listrik yang masuk ke Pulau Makassar berasal dari Kelurahan Lowu-Lowu yang kemudian menyeberangi laut melalui jejeran tiang-tiang. Saat air pasang, kaki tiang-tiang tersebut terendam air laut sehingga cepat berkarat. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Balai POM Kendari MOU dengan pemerintah Kota Bau-Bau untuk lindungi warga dan kembangkan UMKM sektor pangan dan obat tradisional. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wado Nurliani, melaporkan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan POM Kendari melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU bersama pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka kerjasama pengawasan obat dan makanan secara terpadu. MOU ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kendari Yosep Nahaklau bersama PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse di Aula Lantai 2 Kantor Wali Kota. Yosep mengungkapkan kesepahaman tersebut merupakan implementasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, MOU itu juga akan memberikan kepastian antara Pemda dan Badan POM untuk bersinergi dalam perlindungan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat UMKM di bidang pengolahan obat dan makanan. Tapi ada dimensi pemberdayaan pelaku usaha, karena pelaku usaha kita supaya bisa go public, bahkan go internasional, maka harus kita fasilitasi. Dan ini menjadi tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu dengan adanya MOU ini lebih efektif kita dalam bersinergi untuk melakukan dua hal tadi, perlindungan pada masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Menurutnya, pelaku UMKM yang pangan dan obat olahannya tersertifikasi akan menembus pasar regional bahkan internasional karena mendapat kepercayaan publik. Hal itu bisa dilakukan jika Dinas PTSP dan Dinas Kesehatan bersama Balai POM mempermudah sertifikasi pangan olahan maupun obat tradisional. Sementara itu, PLT Wali Kota menyambut baik nota kesepahaman Badan POM. Menurutnya, selain melaksanakan amanah Inpres dan undang-undang, MOU akan membangun sinergitas dan komitmen antara Pemkot dengan Lokapom dalam melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan. Antara pemerintah daerah dan Balai POM punya irisan yang sama, yaitu bagaimana ingin bersama-sama melindungi warga, melindungi rakyatnya dari penyalahgunaan obat dan makanan berisiko. Nah, sehingga untuk bisa mensinkronkan gerakan kita di dalam satu kawasan yang sama, maka dibentuklah MOU. Selain ini akan membangun sinergitas di dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan, juga diharapkan melalui MOU ini menjadi landasan bagi pemerintah kota di dalam mengembangkan UMKM. Utamanya UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan. Sebelumnya, 4 daerah wilayah kerja Lokapom Bau-Bau telah melaksanakan MOU akhir tahun lalu bersama Kepala Balai POM Kendari, masing-masing Kabupaten Buton, Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Buton Utara. Sementara Kota Bau-Bau sebelumnya dijadwalkan MOU pada akhir tahun 2021, namun ditunda karena Kepala Daerah sebelumnya almarhum Wali Kota Tamrin masih menjalani perawatan medis di Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia pada 13 Januari lalu. Wa'adin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali mengalokasikan anggaran senilai 7 miliar rupiah untuk membebaskan lahan warga guna perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau untuk bandara, tahun ini targetnya kita 28.000 meter persegi. Alokasi anggarannya 7 miliar. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2022 kembali mengalokasikan anggaran senilai 7 miliar rupiah untuk membebaskan lahan warga guna perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Siti Ulfa, mengungkapkan, selain membebaskan lahan warga yang ditarget tahun ini seluas 28.000 meter persegi, anggaran tersebut juga untuk menuntaskan sisa pembayaran Pemkot Bau-Bau kepada salah seorang warga yang lahannya terkena perpanjangan runway bandara.
Karena di tahun sebelumnya, lanjut Ulfa, dana yang disiapkan Pemkot Bau-Bau hanya mampu membayar sekira 60% dari total harga lahan milik warga tersebut yang sebelumnya telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Kalau berdasarkan KJPP kemarin kan, KJPP kan 2 tahun masa berlakunya. KJPP yang kemarin kami masih ada sisa pembayaran. Tahun ini seperti Ibu Imelda, ya masih ada sisa pembayarannya, tapi masih pakai kontrak yang kemarin. Kemarin sudah dibayarkan, tapi karena dananya kami belum cukup. Bu Imelda kan penilaiannya beda. Dia mempunyai bangunan, di dalamnya tanaman juga ada, jadi itu ada nilai plus yang bisa membuat tanahnya lebih tinggi dari tanah yang sebelahnya. Karena nilai bangunannya juga kami beli. Itu Song Beach. Kemarin itu kami bayar baru sekitar 60%. Ulfa mengaku Pemkot Bau-Bau harus menuntaskan sisa pembayaran lahan tersebut, karena jika tidak, maka kemungkinan KJPP akan menilai ulang. Kalau untuk bandara, tahun ini targetnya kita 28.000 meter persegi. Alokasi anggarannya 7 miliar, sudah termasuk. Karena kalau kami tidak bayar tahun ini, ada kemungkinan di KJPP ulang, dinilai ulang. Untuk diketahui, dalam proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betuambari yang saat ini sedang dikerja, Pemkot Bau-Bau memiliki tanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan pembangunannya dianggarkan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini menurut Ulfa, masyarakat setuju atau tidak menolak tanahnya dibeli pemerintah. Hal itu juga karena aturan terbaru mengamanatkan jika masyarakat tidak setuju atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau fasilitas umum, maka anggarannya dititip di pengadilan. Jadi mau tidak mau, masyarakat harus setuju lah, harus mendukung program pembangunannya pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Akibat cuaca buruk, 2 tiang listrik di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, roboh. Balai POM Kendari MOU dengan pemerintah Kota Bau-Bau untuk lindungi warga dan kembangkan UMKM sektor pangan dan obat tradisional. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.